Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang kami hormati Dekan beserta Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi Se-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram periode ganjil tahun akademik 2020-2021. Wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya. Alaihi wasallam. Pembukaan acara yudisium mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram periode ganjil tahun akademik 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat 19 Februari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1442 Hijriah, saya, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, membuka secara resmi rapat senat terbuka dengan acara yudisium sarjana strata 1 periode Februari 2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan dan lampiran yudisium oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram kepada Ibu Sri Mariani SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram nomor 055-2-3-AU-FKIP Umat D-Kep-2 2021 tentang yudisium mahasiswa semua program studi periode Februari tahun akademik 2020-2021. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Mataram menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan: pertama, Mayudisium mahasiswa jurusan pendidikan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, program studi pendidikan geografi, program studi pendidikan sejarah,
program studi pendidikan fisika dan program studi pendidikan guru sekolah dasar periode Februari semester ganjil tahun akademik 2020-2021 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, mahasiswa yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan ini berhak menyandang gelar sarjana pendidikan atau disingkat SPD sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 19 Februari tahun 2021, Dekan Dr. Hajah Maimunah SPD MH NIDN 0802056801 cap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada Rektor Umat dan Arsip. Lampiran Surat Keputusan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram nomor 055-2 FKIP Umat D/Kep/2 tahun 2021 tentang daftar nama mahasiswa yang di yudisium. Program studi pendidikan fisika Nur Komariah dengan IPK 3,65 predikat sangat memuaskan. Rosdania IPK 3,42 predikat sangat memuaskan. Alfianti IPK 3,14 predikat sangat memuaskan. Program studi pendidikan sejarah Kristina 3,48 sangat memuaskan. Kasmiati 3,34 sangat memuaskan. Istiqaromah 3,34 sangat memuaskan. Martinus Dona 3,07 sangat memuaskan. Program studi pendidikan geografi Nurnaningsi 3,72 sangat memuaskan. Liana Sari 3,56 sangat memuaskan. Mitran 3,37 sangat memuaskan. 22 sangat memuaskan. Program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fitriani 3,45 sangat memuaskan. Rosmini 3,42 sangat memuaskan. Supriyanto 3,30 sangat memuaskan. Agusman 3,29 sangat memuaskan. Ijun Masyilah 3,29 sangat memuaskan. Fitriani 3,26 sangat memuaskan. Mansyah 3,15 sangat memuaskan. Siti Nurwahida 3,15 sangat memuaskan. Abdul Aziz 2,85 memuaskan. Putri Anggrek Nur Juliati 3,61 sangat memuaskan. Ahmad Sofyan 3,54 sangat memuaskan. Dimas Tegar Bagaskoro 3,35 sangat 3,30 sangat memuaskan. Ana Nurul Komariah 3,28 sangat memuaskan. Geiza Medea Farazila 3,12 sangat memuaskan. Uhran 3,11 sangat memuaskan. Sri Ramdhani 3,11 sangat memuaskan. Dewi Sunarti 3,11 sangat memuaskan. Hastini Ahmad 3,09 sangat memuaskan. Nurul Aiman 3,03 sangat memuaskan. Husnul Khotimah 2,87 memuaskan. Ria Ana Yuwana 2,81 memuaskan. Nasrah 2,80 memuaskan. Akbar 2,76 memuaskan. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Nur Fidaris 3,77 sangat memuaskan. Dahlia 3,69 sangat memuaskan. Rauhatil Mardiah 3,62 sangat memuaskan. Baik Ayu Winarsi 3,44 sangat memuaskan. Radiatullah 3,38 sangat memuaskan. Andri Adiman 3,34 sangat memuaskan. Suciati 3,27 sangat memuaskan.
Muhammad Amin 3,26 sangat memuaskan. Musyawir 3,25 sangat memuaskan. Nurfa Hidayah 3,23 sangat memuaskan. Hairunisa 3,23 sangat memuaskan. Siti Maryam Ulfa 3,22 sangat memuaskan. Raudah 3,21 sangat memuaskan. Maria Asunta 3,20 sangat memuaskan. M. Yogi Ramdhani 3,13 sangat memuaskan. Aryan Aryani 3,13 sangat memuaskan. Riang Nirmala Dewi 3,11 sangat memuaskan. Ridho Sumbari 3,04 sangat memuaskan. Badratul Laili 3,04 sangat memuaskan. Rusmita Sari 3,02 sangat memuaskan. Edo Dinian Saputra 3,01 sangat memuaskan. Maisyah 2,91 memuaskan. Suharni 2,85 memuaskan. Demikian pembacaan surat keputusan Dekan FKIP mengenai daftar nama mahasiswa yang di yudisium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudisium Sarjana oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram kepada Ibu Dr. Hajah Maimunah SPD MH disilakan. Peserta yudisium dipersilakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, melantik saudara-saudari yang di yudisium pada hari ini sebagai sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yudisium dipersilakan untuk duduk kembali. Pesan dan kesan mahasiswa yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Fidaris, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan IPK 3,77. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Mataram, yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya, Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang terhormat Kepala Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan seluruh karyawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga semua proses kehidupan kita, termasuk proses dalam menuntut ilmu selama kurang lebih 4 tahun ini, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kedepannya kehidupan kita semua selalu dalam limpahan berkah dan senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita layangkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, tokoh revolusioner sejati yang telah merubah peradaban umat manusia dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Adalah sebuah kehormatan bagi saya mewakili rekan-rekan peserta yudisium sekalian untuk menyampaikan pesan dan kesan bagi alma mater tercinta milik kita bersama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Setelah beberapa minggu kebelakang, kita masih sibuk bergelut dan berkelana mencari referensi tugas akhir skripsi. Alhamdulillah, saat ini kita sudah ditetapkan sebagai peserta yudisium, suatu capaian yang didambakan dan diangankan untuk mencapai asa yang baru. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan keluarga, termasuk keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, mulai dari pimpinan, dosen, staf, dan semua orang yang terlibat dalam segala proses perkuliahan selama ini, atas jasa yang begitu besar kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan semua hal untuk mencapai gelar sarjana yang cukup berat dijalani, namun nikmat dirasakan. Seiring berjalannya waktu, semakin tumbuh rasa cinta. Semester silih berganti, kita pun merasakan jatuh bangun dalam perjalanan panjang ini. Semua momen indah yang telah terukir, berbagai pengalaman berharga itulah yang membuat saya dan mungkin semua rekan-rekan di sini dengan yakin akan mengatakan, saya bangga menjadi lulusan dan bagian dari keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Semoga kedepannya alma mater tercinta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram semakin maju dan sukses. Begitupun dengan semua lulusannya dapat menjadi orang yang memajukan dan mensukseskan bangsa dan negara ini. Kawan-kawanku seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan, pada momentum ini ada 3 pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Pertama, mari memperbanyak investasi kebaikan dan persahabatan. Ada pepatah masyarakat Minang yang mengatakan, duduk seorang bersamping-samping, duduk bersama berlapang-lapang. Maknanya, kalau kita tidak punya kawan, pikiran kita menjadi sempit. Dan sebaliknya, apabila kita punya banyak kawan, maka pasti banyak sumbang saran yang kita dapat peroleh dari mereka. Ada juga pepatah masyarakat Jawa yang mengatakan, maungso bakal ngunduh wohing pakati, yang artinya bahwa apa saja yang kita peroleh dalam hidup ini akan sebanding dengan apa yang kita perbuat atau lakukan. Maka lakukanlah yang terbaik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik pula. Kedua, menjadi pemenang kehidupan. Bagaimana agar kita menjadi pemenang dalam kehidupan? Para pemenang tidak melakukan hal-hal berbeda. Mereka hanya melakukan hal-hal biasa dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, tugas kita adalah mencari yang memungkinkan kita menjadi pemenang. Cara yang kita tempuh tidak harus seragam, yang penting adalah ending. Dari sebuah proses itu adalah sukses, positif, dan konstruktif. Kawan-kawanku seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan, kita sadari bahwa dengan titik start yang sama, kadang-kadang setelah sama-sama menyusuri lika-liku kehidupan, teman yang satu ternyata lebih berhasil daripada yang lain. Persoalannya, apa yang membedakan padahal kita berangkat dari kondisi yang sama? Sekali lagi, dari sikap positif kita, di samping dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, ya Tuhan penentu segalanya.
Bahkan kita harus belajar dari manusia dan alam sekitar kita. Ada seorang kawan yang sedang santai menulis di HP pintarnya, kemudian dikirim ke teman-temannya dengan ungkapan sebagai berikut. Seseorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seseorang yang taat kepada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seseorang yang tekun berdoa kepada Tuhan bukan berarti tidak ada masa-masa sulit. Tetapi orang tersebut akan selalu mengalami penyertaan Tuhan. Seandainya mau bergumul dalam kehidupan, pasti ada harapan. Seandainya ia berada di padang pasir, pasti dipelihara Tuhan. Seandainya ia masih dalam proses, pasti suatu saat akan dipromosikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketiga, selalu sabar dalam menghadapi kehidupan. Kawan-kawan seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita menjadi tangguh dengan menjadi pribadi-pribadi yang tulus, ikhlas, pemaaf, sungguh-sungguh dan tangguh. Ketika kita harus membayar sesuatu yang hampir saja tak terjangkau, maka saat itu kita sedang belajar kemurahan hati. Kawan-kawanku, tetaplah semangat, tetaplah sabar, dan tetaplah tersenyum dengan terus belajar long life education. Karena kita sedang membina ilmu di universitas dengan kehidupan yang jumlah SKS-nya tidak terbatas. Tuhan menaruh kita di tempat yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan ketenangan. Tetapi orang yang hebat dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan kadang-kadang ada air mata. Ketika kita mengalami hal yang sangat berat dan merasa ditinggalkan sendiri dalam hidup ini, angkatlah tanganmu dan kepalamu ke atas langit. Tataplah masa depan itu dan ketahuilah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya secara pribadi dan mewakili semua rekan-rekan peserta yudisium untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tak tersadari oleh jiwa, baik selama kami menimba ilmu ataupun hingga detik-detik terakhir kami sebagai mahasiswa. Kami mohon doa dan restunya agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami dapat selama masa kuliah dan dapat menjadi panutan serta berguna di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Marilah kita jaga hubungan vertikal dan horizontal kita, yaitu hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan silaturahmi dengan sesama makhluknya, agar tetap terjaga linearitas kehidupan kita pada jalan yang benar. Segala urusan dunia dan akhirat kita selalu diberkahi dan direstui mencapai kebahagiaan yang hakiki. Sebelumnya, kami turut prihatin dengan kondisi dunia hari ini. Kehadiran pandemi COVID-19 membuat tatanan kehidupan menjadi berubah dari kebiasaan semula. Semua aspek kehidupan menjadi lumpuh, tak terkecuali dunia pendidikan. Mudah-mudahan bencana besar ini bisa segera berakhir dan kita kembali pada kehidupan yang normal. Sebelum saya akhiri, ada sebuah kutipan yang cukup berkesan bagi diri saya, dan saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jangan penuh keberanian atau tidak sama sekali. Kamu sepantasnya tetap berjalan dengan percaya diri menuju mimpimu. Apa yang akan kita temukan di akhir perjalanan bukan akan menjadi takdir yang mewah, namun jejak kaki indah yang terukir sepanjang jalan kita adalah takdir indahmu yang sesungguhnya. Kawan-kawanku seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini adalah salah satu hari bersejarah bagi kita, hari kebahagiaan kita, hari yang sangat kita tunggu. Selamat berbahagia kepada seluruh peserta yudisium dan semangat untuk menyambut kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas seluruh perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fil sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram kepada Bapak Dr.
Arsyad Abdul Ghani MPD dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang saya hormati Bendahara Badan Pembina Harian Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. Andus Haji Faisal Hussein, yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Mataram, Bu Dr. Hajjah Maimunah SPDMH, para wakil dekan, para dosen, dan anak-anak yang saya banggakan, para yudisium. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kata Rasulullah, hari yang paling baik di antara hari-hari yang ada, kalian di yudisium. Ini luar biasa. Karena siapa yang melakukan perbuatan yang baik pada hari Jumat, insya Allah Allah akan melipatkan gandakan pahala yang dilakukan oleh orang-orang pada hari Jumat itu. Mudah-mudahan Allah mencatat kegiatan yudisium adalah kegiatan yang baik bagi kita, sehingga Allah memberikan pahala bagi kita semua. Budekan, para peserta yudisium yang saya hormati, pertama saya menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anakku semua yang telah mampu menyelesaikan studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan baik. Tadi saya mendengar IP-nya banyak yang bagus-bagus, memuaskan. Dia termasuk banyak yang pecah rekor, bisa menyelesaikan studi 7 semester. Ini apa prestasi yang diperoleh oleh mereka yang bisa yudisium 7 semester itu? Nah, saya sudah perintahkan untuk evaluasi ruangan, dinding, kemudian halaman yang kecil. Ketika kalian selesai di fakultas, di perguruan tinggi, ada fakultas yang lebih luas, lebih besar menunggu kalian, yaitu Fakultas Kemasyarakatan. Disitulah kalian akan diuji dengan ilmu profesional yang saudara-saudara peroleh selama berada di fakultas yang kecil ini. Apalagi saudara kuliah di Fakultas Keguruan Pendidikan Muhammadiyah, kalian dituntut, ditunggu sama masyarakat ilmu, baik ilmu keguruan sebagai profesi seorang guru maupun ilmu keislaman saudara, karena kalian kuliah di perguruan tinggi Islam. Kemarin semua dunia bangga, warga Perserikatan bangga ketika ada 3 Muhammadiyah di dunia masuk kategori terbaik dunia. Nah, walaupun ini Universitas Malang, Yogyakarta dan Surakarta, tetapi membawa pengaruh yang cukup besar bagi perguruan tinggi Muhammadiyah. Bayangkan saudara, tidak sekedar Indonesia atau di Asia atau ASEAN, terbaik untuk perguruan tinggi Islam di dunia. Itu nomor 1 lagi, tertinggi. Di urutan pertama itu Muhammadiyah Malang. Urutan kedua itu di Kairo. Ketiga itu di Arab Saudi. Yang keempat, ketiga itu masuk UMY. Yang keempat itu Arab Saudi. Bayangkan luar biasa. Dan alhamdulillah itu berpengaruh kepada semua perguruan tinggi Muhammadiyah. Saudara pun akan ditunggu, benar tak Muhammadiyah itu bisa menghasilkan anak-anak yang tidak hanya kecerdasan di bidang ilmu yang ditekuninya di perguruan tinggi, tapi dia memiliki pengetahuan tentang keislaman yang baik. Ini penting saudara. Dari tidak ada di fakultas manapun, ketika menjadi panik harus bisa. Apalagi disuruh khatib, disuruh memberikan kultum misalnya, tidak ada alasan saudara itu tidak bisa.
Nah, itu penting ini. Nah, ini penekanan saya kepada anak-anak semua. Ini harus kita bangga, walaupun tidak anak, tapi bangga sebagai warga Perserikatan bahwa Muhammadiyah bisa tampil di dunia internasional. Nah, oleh karena itu memotivasi juga kita di Mataram maupun di perbagian tinggi Muhammadiyah yang lain. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas kita sehingga kita melahirkan anak-anak yang mampu bersaing di fakultas kemasyarakatan itu. Saya belum kesini agak terlambat karena ada dua kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMK Muhammadiyah dari Bima datang kemarin terima SKP 3K, ditempatkan jauh dari lokasi sekolahnya. Nah, saya bilang setelah terima SK baru saya diberitahu. Harusnya sebelum penempatan saya diberitahu baru bisa mencari tempat yang dekat dengan sekolah itu. Saya telepon Pak Kadisnya, kenapa tidak dari bulan lalu Pak Rektor, tapi tunggu 1-2 bulan baru saya rubah Pak Rektor. Dia merubah SK Gubernur tidak seperti membolak-balik tangan. Nah, inilah kita ini selalu meminta bantuan terus setelah kita mengalami problem, mengalami masalah. Tapi sebelumnya kita merasa, oh enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Nah, saya ingatkan anak semua, kalian ini calon guru. Ketika saya sekolah sama dengan fakultas lain boleh pakai celana jeans, di FKIP tidak bisa, karena dia calon guru. Guru adalah apa? Orang yang digugu dan ditiru. Jangan sampai nanti guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sangat berbeda. Makanya saya kalau kasih kuliah, kalau tidak pakai helm, tidak saya suruh masuk. Tidak mungkin ada guru kecuali guru olahraga di lapangannya pakai kaos, walaupun kaosnya pakai kerat. Guru pasti pakai yang bagus, pakainya yang rapi, bajunya yang rapi. Kalau guru itu tidak rapi, ada setrika bajunya 2 saja gelombang bajunya, muridnya bilang apa? Pak guru saya tidak bisa setrika katanya itu. Atau istrinya di rumah tidak bisa setrika baju pakaian. Nah, itu membawa guru akan turun. Guru itu dampaknya sangat luas anak-anakku semua. Tidak mudah jadi guru. Tapi orang sekarang menganggap remeh untuk masuk guru. Di Malaysia saja, jauh negara tetangga kita, rating tertinggi untuk masuk itu, peringkat tertinggi adalah masuk keguruan. Bukan masuk kedokteran, bukan masuk teknik. Itu mahasiswa terpintar tuh, itu seleksinya di keguruan. Tidak mudah menjadi guru di Malaysia. Maka ketika anak-anak Indonesia tes untuk di Malaysia, sulit untuk lolos. Karena seleksi untuk masuk di fakultas keguruan di Malaysia itu cukup berat. Ratingnya tertinggi dari semua fakultas apapun. Apalagi Singapura. Belum lagi kita bicara Arab Saudi. Dia menempatkan guru yang tertinggi. Tapi di Indonesia belum. Bahkan mahasiswanya, nggak usah belajar, nanti juga lulus. Dia bisa lulus, tetapi ketika bertemu dengan masyarakat, ketemu tadi saya bilang di fakultas kemasyarakatan, balik kerjanya tidak menjadi guru. Saya yakin karena dia tidak siap menjadi seorang guru. Kalau dia siap menjadi seorang guru, tidak mungkin dia mencari profesi yang lain. Jadi penting anak-anak semua saya ingatkan kalian itu. Persiaplah diri dengan baik. Enggak ada sesuatu yang tidak bisa kalau kita belajar. Kan kita ini bukan orang dungu, bukan orang yang abnormal. Kita semua orang normal. Manusia itu kan hanya ada yang kecerdasannya tinggi, itu hanya sedikit orang. Nah, Indonesia ini hanya Habibie. Tidak ada temannya Habibie. Kemudian turun kepada anaknya. Hanya 3 orang bisa buat pesawat di Indonesia, Pak Habibie dan 2 anaknya. Itulah orang jenius. Yang lain itu sama, orang normal semua. IQ-nya tidak lebih dari di bawah 100 ya, sekitar 110. Rata-rata kita ini. Cuma ada yang butuh semangatnya tinggi sehingga dia mempercepat atau kepintaran lebih baik, dia banyak baca, banyak mendengar orang lain. Cuma ada yang tuh cepat karena dia rajin baca. Ketika dosennya mengajar, dia sudah baca duluan bukunya. Kalau kalian tahu namanya si Sujatmiko yang sekarang anggota DPR RI dari
dari PDIP itu, dialah pendiri Partai Demokratik Indonesia itu. Dia mahasiswa UGM, kuliah di FISIP. Almarhum Pak Afan Ghaffar itu cerita kepada kami, ketika beri kuliah di sini, Sujatmiko. Dia kali kuliah tidur. Tapi begitu selesai kuliah, dia paling banyak bicara. Ternyata Pak Afan datang ke kosnya itu, di kasurnya itu kasur di bawah, tapi kiri kanannya semua dikelilingi oleh buku. Satu malam dia bisa baca 10 buku. Saya bayangkan. Jadi itu namanya si Sujatmiko itu. Sekarang memang paling keras itu anggota DPR RI. Paling kritis. Karena dia rajin baca, itu terkenal itu orang. Nah, saya berharap kalian tidak berhenti sampai di sini karena sudah sarjana. Oh, saya sudah sarjana kok, berhenti. Harus baca. Tidak hanya sekedar baca WA yang ada di HP-mu, tapi bacalah buku. Kalau kalian ingin memiliki ilmu pengetahuan yang komprehensif, bacalah buku. Baca buku hanya jangan baca pengantarnya saja. Banyak orang memberi teori, cukup baca pengantar, tahu isi buku. Enggak benar itu. Teori manapun tidak membenarkan itu. Bacalah buku itu sampai tuntas, baru kalian memiliki ilmu pengetahuan yang lengkap. Kalau guru tidak baca, dia akan ketinggalan oleh murid-muridnya. Saya kira pesan saya kepada anak-anak semua, jagalah nama baik alma matermu, ingatlah dosen-dosenmu, sekecil apapun, saya juga dosen di FKIP kan gitu. Teman ini semua, tentu kita saling memaafkan di antara kita semua. Saya sudah menyampaikan mewakili teman-teman di Wisuda Yudisium ya, untuk menyampaikan permohonan maaf. Karena tidak ada seorang dosen dan seorang guru yang ingin menyakiti mahasiswa atau siswanya. Tapi sekarang hati-hatilah anak semua dengan undang-undang perlindungan anak. Sudah banyak sekali guru yang masuk penjara gara-gara mencubit siswanya. Gara-gara kalau dulu kami itu biasa garis panjang itu bisa 10 satu hari yang patah. Jadi sekolah itu beli penggaris panjang saja. Tanya Pak Faisal itu ada guru matematika kita dulu ya, guru ilmu ukur. Guru ilmu ukur kita di SMP itu 1 jam ngajar tuh bisa 5 garis yang selesai, yang habis. Ada lagi satu guru datang dari belakang, cubit dari belakang. Sekarang nggak bisa lagi, biru sedikit saja kalian sudah lapor ke polisi. Nah, ini harus kehati-hatian. Nah, ketika ada kepala SD 1 Mataram dulu tahun 2004, dia menghukum semua muridnya pakai gugus COVID, memberi izin kepada kita bisa diwisuda atau tidak. Tapi kita berusaha, ya mudah-mudahan kita seperti yang terlaksana pada bulan September yang lalu, secara bertahap, tidak bingung mengundang orang tua lagi, karena itulah situasi kita di pandemi COVID ini. Terima kasih, selamat, nasrul minnal wa rahmatul qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat senat terbuka oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka dengan acara Yudisium Sarjana Strata 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram periode Februari 2021 secara resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa pada masa depan yang lebih gemilang. Marilah kita menutup acara ini dengan sama-sama melafazkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Untuk mohon maaf, untuk peserta yudisium, untuk pengambilan konsumsi silakan barisan yang paling belakang nanti hadap ke belakang ya, langsung mutar ke arah tempat pengambilan konsumsi. Dimulai dari barisan paling belakang. Mohon dipandu teman-teman, Bapak Ibu. Untuk pengambilan nasi sudah diberikan oleh fakultas ya, untuk peserta yudisium. Silakan mulai dari yang paling belakang.